Pemirsa, jumpa bersama saya Ita Rumansara dalam berita seputar Nabire hari ini, edisi Minggu 2 Juli 2023. KPU Provinsi Papua Tengah mengatakan dalam masa perbaikan dokumen persyaratan pencalonan bakal calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah dimulai sejak tanggal 26 Juni 2023 pekan lalu, partai politik memiliki beberapa kewenangan, di antaranya adalah melakukan pergantian bakal calon yang telah diajukan. Kewenangan partai politik maupun calon legislatif perorangan dalam masa perbaikan data syarat pencalonan dilaksanakan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang mengatur tentang pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu. Kewenangan tersebut diantaranya adalah partai politik berkewenangan melakukan pergantian bakal calon yang telah diajukan bila terdapat kondisi-kondisi tertentu, diantaranya jika bakal calon yang telah diajukan mengundurkan diri, meninggal dunia atau berstatus caleg ganda. Selain itu, partai politik maupun caleg perorangan juga berkewenangan mengubah nomor urut bakal calon serta mengubah data daerah pemilihan dalam rangka perbaikan syarat pencalonan sesuai hasil verifikasi. Hal ini disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah melalui Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Indra Ebangola. Ya, terima kasih teman-teman. Berikut untuk kewenangan partai politik dalam proses pengajuan perbaikan ini, partai politik punya kewenangan. Di antaranya partai politik bisa melakukan pergantian, perubahan nomor urut, bisa melakukan pergantian calon, misalnya ada calon meninggal dunia, mengundurkan diri, atau kondisi-kondisi tertentu, itu partai politik masih punya kesempatan untuk melakukan pergantian. Selain itu juga kami menghimbau ke partai politik, ada beberapa partai politik yang ditemukan ganda. Ada ditemukan ganda, itu perlu partai politik memastikan kepada caleg yang bersangkutan. Karena terdapat ganda di beberapa partai. Kemudian itu ganda eksternal, misalnya salah satu caleg dari partai A tetapi juga terdaftar di partai B. Itu partai politik perlu segera memastikan yang bersangkutan sebenarnya berada di partai mana, disertakan dengan surat pernyataan. Yang berikut ganda internal, misalnya di partai yang sama tetapi di dapil yang berbeda. Nah, itu juga partai politik harus segera menyesuaikan, memastikan yang bersangkutan sebenarnya di dapil mana. Nah, kemudian di bagian lain misalnya untuk ASN ya, ketika partai politik ditemukan ada ASN yang ikut caleg, maka wajib menyertakan dokumen-dokumen lain, dokumen-dokumen surat pengunduran diri dari lembaga atau institusi yang berwenang yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Kemudian misalnya ada kepala daerah yang mengundurkan diri dan mau maju caleg di masa akhirnya belum selesai, itu juga wajib mengundurkan diri. Kemudian ada juga DPR petahana yang bersangkutan itu juga wajib menyertakan surat pengunduran diri. Tim Liputan seputar Nabire. Selain kewenangan seperti yang telah dibahas sebelumnya tadi, partai politik juga memiliki kewajiban. Di antaranya adalah memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan bakal calon legislatif yang belum memenuhi syarat perbaikan tersebut. Wajib dilaksanakan sesuai masa perbaikan yang telah diberikan. Kewajiban partai politik yakni melakukan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan sesuai hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dilaksanakan hingga batas akhir masa perbaikan pada tanggal 9 Juli 2023 mendatang. Para bakal calon legislatif yang terindikasi belum memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi, namun tidak juga melakukan kewajiban perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan, akan berakibat terancam dikategorikan sebagai caleg berstatus tidak memenuhi syarat untuk meneruskan proses pencalegan.
Hal ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sesuai pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Untuk memudahkan para calon legislatif dari partai politik maupun perorangan dalam melakukan perbaikan data persyaratan, pihak Komisi Pemilihan Umum telah menginventarisir permasalahan serta saran perbaikan dan memasukkannya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON bagi tiap parpol maupun caleg perorangan. Guna mendukung hal ini, KPU Provinsi Papua Tengah menyediakan tim teknis yang berfungsi melayani peserta pemilu dalam setiap hari kerja, Senin hingga Sabtu pukul 8.00 pagi hingga pukul 16.00 sore waktu setempat. Kita menyampaikan kewajiban-kewajiban partai politik dan hak partai politik, kewenangan partai politik dalam proses pengajuan perbaikan untuk calon DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan juga DPD. Nah, kewajiban partai politik tadi yang saya sampaikan, bahwa partai politik wajib untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang dianggap kurang, yang telah terverifikasi untuk diperbaiki. Kemudian partai politik juga memastikan bahwa tahapan ini tinggal 9 hari lagi untuk membangun koordinasi, komunikasi secara internal untuk bagaimana memastikan semua proses berjalan sesuai jadwal dan tahapan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah juga terus melakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan dan berharap partai politik serta bacalek perorangan dapat segera melakukan perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang diberikan. Tim Liputan seputar Nabire. Kita beralih pada berita lainnya. Solidaritas Perempuan Papua Kabupaten Nabire (SPP) mengajukan laporan keberatan terhadap rekrutan calon MRP Provinsi Papua Tengah unsur perempuan yang dilaksanakan oleh tim seleksi Majelis Rakyat Papua Kabupaten Nabire. Menduga adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan perekrutan calon anggota MRP Papua Tengah unsur perempuan yang dilaksanakan oleh tim seleksi Kabupaten Nabire, Kelompok Solidaritas Perempuan Papua SPP Kabupaten Nabire mengajukan laporan keberatan. Laporan keberatan ini diserahkan di kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Jalan Pemuda Nabire pada Jumat 30 Juni 2023 kemarin. Kelompok Solidaritas Perempuan Papua menduga panitia seleksi perekrutan telah melakukan perubahan nama-nama dalam data peserta pencalonan MRP Papua Tengah dari unsur perempuan. Natalia Magai, Ketua Solidaritas Perempuan Papua Wilayah Mepago mengatakan, laporan keberatan atas hasil seleksi perekrutan calon anggota Majelis Rakyat Papua unsur perempuan ini diajukan oleh Solidaritas Perempuan Papua untuk mencari perhatian bagi panitia seleksi. Siang, kami dari Solidaritas Perempuan Papua Kabupaten Nabire, hari ini tanggal 30 Juni kami antar surat keberatan di kantor Kesbangpol Provinsi Papua beserta bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti di dalamnya bahwa kami menolak dengan tegas keputusan-keputusan yang diambil oleh Pansel Kabupaten Nabire. Kami datang bersama di kantor Kesbangpol Provinsi Papua, sekaligus perempuan Solidaritas Perempuan Papua Mepago, Paniai, Deyai, Dogiai, kami datang ajukan keberatan di kantor Kesbangpol. Solidaritas Perempuan Papua juga mengancam akan menempuh jalur hukum jika tidak memperoleh kejelasan atas dugaan tersebut. Tim Liputan seputar Nabire. Satu hari jelang peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun, TNI Polri di Nabire menggelar apel gabungan. Apel gabungan TNI Polri dilaksanakan pada Jumat 30 Juni, satu hari jelang peringatan Hari Bayangkara ke-77 pada 1 Juli 2023. Apel gabungan TNI Polri ini dilaksanakan di Taman Gizi Kelurahan Oye Nabire, diikuti oleh seluruh personil TNI Polri yang ada di Nabire. Apel gabungan dipimpin Kapolres Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Ketut Suarnaya bersama Komandan Kodim 1705 Nabire, Letnan Kolonel Infanteri Doni Firmansyah. Apel gabungan dilaksanakan bertujuan memelihara dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Nabire.
Dalam apel tersebut, Kapolres Nabire mengatakan apel gabungan kali ini merupakan salah satu agenda kalender Kamtibmas tahunan. Apel ini juga berguna menunjukkan kehadiran dan kesiapsiagaan TNI Polri untuk mendukung suasana yang aman di kota Nabire. Sarifudin, seputar Nabire. Saudara, informasi terakhir, kita ikuti jalannya pelaksanaan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun di Mapolres Nabire. Kepolisian Resort Nabire melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 bertempat di halaman Mapolres Nabire. Upacara dilaksanakan pada Sabtu 1 Juli 2023 pagi kemarin. Upacara peringatan Hari Bayangkara ini dihadiri TNI Polri, pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Nabire, dan para tamu undangan. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 ini bertemakan Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Upacara ini kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran bersama. Sarifudin, seputar Nabire. Demikian seputar Nabire hari ini Minggu 2 Juli 2023. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi dan perkembangan situasi di wilayah Nabire dan wilayah Papua lainnya melalui link www.facebook.com berita seputar Nabire dan melalui link youtube.com/seputar Nabire. Saudara, seputar Nabire juga memberikan kesempatan pada seluruh warga untuk dapat menuangkan pikiran serta ide-ide positif dalam bentuk pemberitaan melalui media seputar Nabire. Untuk itu Anda dapat menghubungi kontak redaksi yang telah disediakan. Saya Ita Rumansara beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa pada berita seputar Nabire berikutnya.